Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Syahrul Nasrullah dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 6D dengan NIM 23831201131 dengan MK Kaidah Fikih Ekonomi dan dosennya Bapak Dr. Otong Bustomi LC MAG. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cabang qawaid fikih yang tidak disepakati mayoritas ulama. Sebelum kita membahas mengenai cabang qawaid fikih yang tidak disepakati mayoritas ulama, kita harus tahu dulu mengenai pengertian qawaid fikih. Untuk pengertian qawaid fikih yaitu adalah prinsip-prinsip umum yang dalam fikih yang disusun dari berbagai kasus hukum untuk mempermudah penetapan hukum terhadap persoalan baru. Kaidah ini merupakan hasil ijtihad para ulama dan digunakan sebagai pedoman dalam memahami hubungan antar berbagai hukum fikih yang berbeda. Selanjutnya yaitu fungsi qawaid fikih. Adapun fungsinya itu ada 4. Yang pertama itu mengelompokkan masalah fikih yang beragam. Artinya apa? Qawaid fikih itu berfungsi mengumpulkan berbagai permasalahan fikih yang memiliki kesamaan hukum ke dalam suatu kaidah umum. Dengan demikian, persoalan-persoalan yang banyak dan beragam menjadi lebih teratur dan mudah dipelajari. Untuk fungsi yang kedua yaitu mempermudah memahami hukum Islam atau adanya hukum kaidah-kaidah fikih membantu umat Islam dan para pelajar memahami hukum-hukum syariah tanpa harus menghafal setiap kasus secara terpisah. Cukup memahami kaidah umumnya, maka berbagai permasalahan yang sejenis dapat dipahami dengan lebih mudah. Selanjutnya itu menjadi pedoman dalam membentuk penetapan hukum. Qawaid fikih dijadikan dasar dalam menentukan hukum suatu permasalahan, terutama pada persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Kaidah fikih membantu memastikan bahwa penetapan hukum tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk fungsi yang terakhir itu membantu para ulama dalam berijtihad, yang artinya dalam menghadapi persoalan baru yang terus berkembang di masyarakat. Ulama menggunakan qawaid fikih sebagai pedoman untuk melakukan ijtihad. Dengan berpegang pada kaidah fikih, ulama dapat memberikan solusi hukum yang relevan, sistematis dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Dengan adanya kaidah ini, berbagai persoalan yang kompleks dapat dirangkum dalam prinsip yang sederhana. Yang selanjutnya yaitu peran dalam ijtihad. Qawaid fikih berperan penting dalam proses ijtihad, yaitu para ulama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan baru. Melalui kaidah ini, ulama dapat yang pertama itu menilai kasus berdasarkan kesamaan ilat atau sebab hukum, yaitu dengan melihat apakah suatu permasalahan baru memiliki sebab hukum yang sama dengan kasus yang sudah ada ketentuannya dalam syariat. Yang kedua itu, ulama dapat menghubungkan masalah baru dengan prinsip-prinsip syariat, sehingga permasalahan yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis tetap dapat ditentukan hukumnya berdasarkan kaidah-kaidah umum Islam. Yang ketiga yaitu ulama dapat menyelesaikan permasalahan kontemporer seperti ekonomi syariah dan transaksi digital. Dan perkembangan teknologi dengan menerapkan prinsip-prinsip fikih agar hukum yang ditetapkan tetap relevan dan sesuai dengan tujuan syariat atau maqasid syariah. Terus selanjutnya itu kedudukan dalam hukum Islam. Qawaid fikih memiliki kedudukan penting sebagai dasar dalam memahami hukum fikih. Yang pertama yaitu membantu merangkum berbagai hukum cabang dan memberikan kerangka berpikir sistematis. Lalu digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang ibadah, muamalah, dan sosial lainnya. Selanjutnya yaitu pembagian kaidah fikih itu ada 2. Yang pertama yaitu kaidah yang disepakati atau mutlaq alaih, dan yang kedua yaitu kaidah yang diperselisihkan atau mukhtalaf. Di sini saya akan membahas mengenai kaidah yang diperselisihkan atau mukhtalaf. Kaidah mukhtalaf itu adalah kaidah yang tidak disepakati oleh mayoritas ulama.
Terus kenapa ada perbedaan? Ini terjadi karena metode ijtihad yang berbeda, perbedaan dalam memahami dalil dan perbedaan kondisi dalam konteks. Selanjutnya yaitu contoh kaidahnya yaitu dalam sholat Jumat. Apakah sholat Jumat merupakan sholat zuhur yang dipendekkan atau berdiri sendiri? Nah, ada dua pendapat. Yang pertama itu pendapat pertama yaitu sholat Jumat yaitu sama dengan zuhur yang dipendekkan dan boleh dijamak. Dan yang pendapat kedua yaitu sholat Jumat berdiri sendiri dan tidak boleh dijamak. Nah, karena ada perbedaan di dua pendapat tersebut. Yang selanjutnya itu adapun ada hikmah dari perbedaan itu sendiri. Yang pertama itu menunjukkan keluasaan hukum Islam. Yang artinya qaid fikih menunjukkan bahwa hukum Islam mampu mengatur berbagai aspek kehidupan baik masalah ibadah maupun muamalah termasuk persoalan baru yang terus berkembang. Yang hikmah kedua yaitu memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum. Yaitu kaidah fikih memungkinkan hukum Islam diterapkan secara bijaksana sesuai situasi dan kondisi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Terus untuk hikmah yang ketiga yaitu memudahkan umat dalam berbagai kondisi yang artinya qaid fikih mengandung prinsip kemudahan dan menghindari kesulitan sehingga umat Islam dapat menjalankan syariat sesuai kemampuan dan keadaan yang dihadapi. Dan yang hikmah yang terakhir yaitu memperkaya hazanah keilmuan Islam yaitu kaidah fikih memperluas kajian hukum Islam dengan menyediakan metode berpikir yang sistematis untuk memahami, mengembangkan, dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum secara sistematis. Bisa saya dapat simpulkan yaitu qaid fikih merupakan prinsip umum dalam hukum Islam yang memudahkan para ulama dalam menetapkan hukum terutama pada persoalan baru. Kaidah ini memiliki kedudukan penting karena menjadi pedoman dalam memahami hukum fikih secara sistematis dalam perkembangannya. Terdapat kaidah yang disepakati dan yang diperselisihkan atau mukhtalaf. Perbedaan tersebut terjadi karena variasi metode ijtihad dan penafsiran dalil serta menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel, dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Mungkin segitu dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.